Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang bahagia ini. Kita akan lanjutkan tentang kalimat pembuka, kata pengantar, agar doa kita tepat sasaran sampai tujuan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengabulkan doa dan permohonan kita. Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Buraidah radhiyallahu an qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allahu bi ismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu an, semoga keridhaan Allah atas beliau, bahasanya ia mendengar Rasulullah SAW seseorang berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah bahwa aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat semua manusia meminta, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak seorang pun menyamai kekuasaan Engkau." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ia, laki-laki tersebut, telah memohon kepada Allah dengan namanya, yang bila diminta dengan nama itu, Allah memberi, dan bila dipanggil dengan nama itu, Allah menjawab." Riwayat Imam 4, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hikmahnya yang pertama, bagaimanakah kalimat yang tepat sebagai kata pembuka, kalimat pengantar agar doa kita sampai pada tujuan dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalimat pengantar atas doa, kata pembuka atas doa agar kita didengarkan, dikabulkan tepat sasaran sampai pada alamat yakni Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya diawali dengan satu kesadaran kebertuhanan, penghambaan total, totalitas penghambaan kepada Zat yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Bi anni asyhadu alla ilaha illa anta. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, yang tempat bergantung, tempat meminta, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tiada seorang pun yang setara menyamai kekuasaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan total ini menjadi prasyarat atau kata pengantar doa kita tepat sasaran, tidak bercabang dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilanjutkan doa ini adalah selain tadi memahaesakan Allah, adalah kalimat berserah diri, meyakini hanya kewenangan Allah lah sebagai jalan keluar atas semua perkara. Jadi yakin kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, inilah susunan tuntunan kalimat pengantar doa agar doa kita diawali wasilah atau perantara persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, keyakinan akan kekuasaannya menjadi satu-satunya sebab paling mendasar dikabulkannya doa-doa kita. Mana antal ahadus somad, engkau yang Maha Esa satu-satunya tempat meminta, ini adalah inti sekaligus faktor penentu
yang memastikan bahwasanya doa kita tersebut tidak salah alamat atau bercabang tujuannya. Yang terakhir, yang kelima, inilah indahnya ajaran Islam senantiasa mengajarkan ada berdoa yang istijabah sebab penghambaan dan permohonan total hanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Allah SWT senantiasa berikan pemahaman kepada kita untuk dapat berdoa dengan satu kata pengantar penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita mencari solusi, mencari petunjuk, hidayah, inayah, pertolongan, yakni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.